Tetangga gue kali ini adalah salah satu penyanyi project pop yang gue udah ngefans sejak zaman SMA. Ini dia Tika Panggabean. Tika atau Botik sudah berkarir lebih dari 30 tahun di dunia entertainment. Tapi dia percaya semua kesuksesan yang didapatkan adalah campur tangan dan kebaikan dari Tuhan. Karena semua itu tidak lepas dari didikan sang ibu yang selalu menanamkan fondasi hubungan dengan Sang Maha Pencipta sejak ia masih kecil. Walaupun begitu, Botik juga menceritakan momen ketika dia ditinggalkan oleh orang-orang tersayangnya yang lebih dahulu dipanggil oleh Tuhan. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gue Daniel, tetangga kamu. Yuk kita mulai. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, seperti biasa gue pengen ngingetin ke kalian kalau misalnya kalian pengen support kita dengan konten-konten kita, karena kita selalu memberikan konten yang mempunyai nilai untuk kalian juga. Jadi we do need your support. Ya gampang aja, tinggal klik tombol subscribe, that's one way of supporting. Atau kalian bisa ngasih super thanks ke kita. That's another way of supporting. Dan yang pastinya kalau misalnya kalian suka banget dan pengen menjadi bagian dari tribe kita, tinggal beli aja. Ini ada official merchandise dari kita. Tulisannya Daniel Tetangga Kamu. Ada kaosnya, ada jaketnya, ada tumblernya dan lain-lain. Dan kalian bisa langsung check out di QR code yang ada di sini. Dan ini akan membawa kalian ke toko official kita, toko online ya. Di DMN Official Merch. Tapi yang pastinya hari ini it's such an honor, such a privilege. Kita ngobrol sama tetangga kita, the one and only Tika Panggabean. Yeay, Hai Botik. Hai Daniel. Seneng banget akhirnya kita dapat schedule-nya Botik gitu ya. Aku yang makasih udah diundang. I just love your energy always. Like setiap kali kita ketemu dari dulu sampai sekarang. Lu di entertainment itu udah berapa tahun ya Botek ya? Aduh nih ya. Dari tahun berapa ya? Aku gabung sama Padiangan Project ya waktu itu ya. 92 kali 93. Tapi kita kan baru terjun ke TV-nya akhirnya 94 tuh, dulu ada acaranya di SCTV judulnya Project P ya. Oke. Nah mulai dari situlah. Oke. Itu, tapi ya sebelum-sebelumnya kan cuma di kalangan kampus ya, kita main dari kampus ke kampus gitu kan, atau untuk private event. Baru akhirnya terjun ke 92 94 lah. 94. Ya kalau jadi begitu aku masuk kuliah, gue masuk kuliah tahun 89, tahun 90-nya tuh udah bergabung sama 90 apa 91 gitu, gue udah bergabung sama P Project. P Project tuh benar, pada yang Project itu udah sempet naik belum dengan lagu-lagunya mereka yang Kambing Liar, Antrilah di Loket. Iya, di situ tahun 92, 93 gitu deh, udah mulai naik mereka. Sampai akhirnya ada satu kesempatan mereka perform di TV, akhirnya ditawarin sama SCTV waktu itu. Yuk bikin acara di SCTV ya, diajaklah kita adik-adiknya, Denny, Surdaan gitu, semua ngajak kita adik-adiknya gitu. Jadi ya kalau resminya akhirnya terjun ke dunia hiburan yang sebenar-benar mungkin 93 atau 94. Gila ya, gitu itu 30 tahun loh. Iya 30 tahun ya. Oh my god, soalnya memang project popnya aja dibentuk tahun 96, berarti kan gue mundur sekitar 3-4 tahun ke belakang ya, gitu, 92, 93. That's crazy, gila. Gue barusan ngomong juga gitu ya sama Botik gitu bahwa pas lagi di Perth itu gue lagi SMA, I think, yo SMA, gue SMA dan habis itu ada acara Indonesia gitu, Night gitu-gitu ya. Indonesian Night, dan gue emang suka banget sama Padiangan Project. Gue tinggal di kayak asrama gitu. Itu gue sering puterin banget, dan itu gue sampai ngasih denger semua bule-bule segala kayak gitu. Temen gue sampai orang Indonesia bilang kayak, Nil, mendingan dikecilin deh, malu Nil. Kenapa? Kita kayak ngebajak lagunya mereka. Iya benar. Berarti benar yang lo tonton itu waktu abang-abang kita ini, kita nyebutnya abang-abang kita ini, membawa kita ikutan mereka ke sana. Ke Perth. Jadi mereka tampil membawakan lagu-lagunya mereka, lagu-lagu plesetan parodi itu, sementara kita adik-adiknya disuruh yang bikin kayak cerita kecil apa itu tuh berarti. Ya. And you know,
it's again, makanya gue bilang tadi it's such an honor and it's a privilege. Tadi tuh yang gue cuma bisa ngelihat di atas panggung dan gue salah satu penonton, dan sekarang kita bisa duduk di sini dan Iya, ngobrol iya. bareng gitu. Tapi jangan salah, waktu lo jadi VJ, iya. ya itu gue salah satu orang yang juga Juri. ngefans. Lu juri saat itu. Masa? Lu juri. Enggak dong, juri VJ. apa? VJ Han tahun 2003. Bukan juri lah gue, nggak pernah gue jadi juri. Ada VJ-an. 5 orang dan lu salah satunya kalau nggak salah. Masa sih? Enggak kali, ini kali. Dan tapi tunggu deh, lo bawain Idol nggak ya? Enggak dong. Oh, Idol udah di belakang iya. ya lo ya. Heeh. Enggak, masa Lu sih sempet gue jadi juri Masa? atau jadi tamu atau apa Tamu gitu. kali. Iya. Tapi kan gini, di masa itu juga lagi happening Meteor Garden ya. Ya, Dan lo kayak diamini orang-orang lo mirip Vanessa Wu waktu itu. Jadi terus gue gini, dan gue penggemar Meteor Garden, terus gue gini, bener isi Daniel Mananta ini mirip banget sama Vanessa Wu. Jadi, terus dia gitu gue, ya namanya orang idola gitu ya. Jadi gue, oh iya dia gini loh. Sekolah di sini. Kalau nggak salah dulu lo pernah punya toko ya di Mangga 2 ya. Iya. Itu tuh gue sama teman-teman gue, gila hebat banget ya, dia VJ tapi dia cuek, punya toko di Mangga 2 ya, which is nggak apa-apa ya netizen ya gitu loh. Jadi gue tuh sama teman-teman gue yang cewek-cewek tuh gini, gila ini orang bekerja keras nih. Engkong nih pekerja keras. Well, but I would love to get to know you better, Botek. Berarti lu bisa bergabung, ceritanya gimana sih? Kayak lu anak Batak gitu ya, tiba-tiba bisa bergabungnya sama grup di Bandung gitu. Iya. Like how did that connect? Iya. Jadi itu diawali dengan gue sekolah di Unpar. Jadi gue tuh dari lahir TK, SD, SMP, SMA tuh di Jakarta kan. Oke. Nah terus begitu kuliah, karena gue nggak dapet PTN di sini, terus bokap gue bilang, kamu ya udah deh masuk swasta nggak apa-apa. Tapi papi nggak sanggup nih kalau kamu pilih PTS di Jakarta. Menurut dia ini ya, menurut bokap gue almarhum tuh mahal. Oke pap, jadi kemana dong ya? Kalau Unpar boleh nggak? Unpar boleh, dia bilang gitu. Karena Unpar masih affordable. Dan itu adalah sekolah yang bagus, dia bilang. Tapi masalahnya masuk Unpar itu susah sekali, Neil. Susah, jujur susah. Karena memang di masa itu tahun 89 ya. 88-89 itu ya apa ya. Menurut orang-orang Unpar tuh memang untuk PTS, kelasnya PTS dia terjangkau tapi dia susah masuknya. Jadi gue gini, ya pap emang sih itu terjangkau, tapi otak aku terjangkau gak nih ya? Kejangkau gak nih sama Unpar? Gue mikir gitu. Kebetulan abang gue udah ada yang keterima duluan di situ, abang gue nomor 2 di ekonomi Unpar. Tapi ya udah gue akhirnya ikut tes aja, dan gue udah minta izin gini, pap aku sesungguhnya juga memang pengen sekali sekolah di luar kota. Karena aku pengen mandiri, aku tuh pengen ngerasain tinggal sendiri itu gimana. Oke boleh, dia bilang gitu. Ya udah, jadi gue pas tes itu tuh bener-bener yang anjir bener susah susah loh. Jadi gue yang gini, ya udahlah. Terus dia gitu, gue udah gak kepikiran tuh Unpar, gue udah sampai gini. Gue ngerti otak gue gak sampai, gue pasti gak keterima. Tiba-tiba pada saat pengumuman besokannya, abang gue kan di sana, jadi dia udah bisa lihat duluan, dia telepon, keterima loh di Visip Unpar. Wow. Itu gue tuh yang bener, wah bener sih itu bukan soal religi, tapi gue gini, wah bener ini bukan gue nih. Ini bukan gue nih. Kayaknya otak gue biasa-biasa aja gitu. Tapi pokoknya singkat cerita akhirnya gue diterima. Gitu kan, diterima. Dan gue seneng banget cita-cita untuk sekolah keluar kota diterima. Dikasih sama Tuhan. Terus dia gitu gue juga sekolah di sekolah yang bagus. Dan tetap hitungannya murah lah katanya. Affordable lah ya, jangan murah ya, affordable. Terjangkau. Ya udah, akhirnya ya udah gue masuk sana. Itu tahun 89, gue angkatan 89. Terus setiap angkatan yang baru masuk ke Unpar itu nanti ada yang namanya Malam Keluarga Unpar. Nah Malam Keluarga Unpar ini isinya adalah unjuk performance dari anak-anak angkatan baru dari setiap fakultas. Ada jadi arsitek. Unpar got talent lah. Iya. Tapi kita jadi semua fakultas, ada ekonomi, ada waktu itu fakultasnya belum terlalu banyak ya Nil ya. Ada arsitek, ada Visip, hukum, dan yang selalu paling bagus itu adalah arsitek Unpar. Tapi yang selalu paling lucu adalah Visip Unpar. Karena apa? Karena dilatihnya sama teman-teman dari Padiangan. Padiangan itu adalah Pajajaran Parahyangan. Dimana di situ ada Denny CH,
Denny Chandra, ada Isur, ada Daan. Yang melatih mereka. Nah biasanya nanti abis perform sukses, nah sama mereka tuh diincar satu-satu. Oh si ini lucu, ikut gitu. Nah itulah asal muasalnya. Ya. Tapi gue tuh sempat abis acara malam keluarga itu sempat menghilang dari Padiangan. Waktu itu namanya masih Padiangan. Karena gue aktif di Paduan Suara. Ada setahun 2 tahun gitu loh gue aktif di Paduan Suara bareng Yosi juga. Nah tapi di satu saat kalau Yosi akhirnya mental karena dia lebih milih basket. Nah gue masih tetap di situ tapi satu saat terus tiba-tiba gue dihubungin sama abang-abang dari Padiangan ini. Lo main lagi dong sama kita. Lo kayaknya urat malunya udah putus deh. Terus kita gak perlu yang cantik-cantik tapi kita perlu yang gokil-gokil, yang berani gila, berani jelek gitu loh. Tapi kan mau cantik gitu. Susah makanya gimana jadinya? Iya ya. Terus akhirnya ya udah gue bergabung lagi terus jadi figuran-figuran aja tuh di Padiangan yang pegangin papan atau bantuin cewek-cewek yang ngedandanin pakein baju make up gitu. Oh tapi lu gak perform saat itu? Kadang perform cuma selewat gitu. Sampai akhirnya di beberapa event mulai tuh dikasih peran yang lebih banyak. Terus gongnya adalah waktu itu abang-abang kita ini dipercaya sama, aku lupa deh RCTI apa SCTV apa gabungan keduanya karena mereka kan munculnya barengan ya RCTI dan SCTV. Itu yang di TV tadi itu tuh. Ada sebuah acara namanya Citra Adi Pariwara rasanya. Nah Padiangan ini diberi tugas untuk membuat sebuah cerita kayak sketsa gitu. Gue diajak lah gitu loh, gue diajak terus itu pun udah sempet gue tolak tuh karena besokannya gue ada ujian. Jadi malam ini syuting, besokannya gue ada ujian namanya sinologi itu bahasa Mandarin. Terus gue gak bisa, susah banget bahasa Mandarin. Terus udah gue lupain tapi gue dibujuk terus, gue orangnya gak enakan, gak tegaan. Oke lah kalau gitu gue belajar dulu. Ya udah gue belajar, besok hari ini kemarin berangkat, hari ini perform, pagi-pagi pulang. Langsung ujian gue. Ternyata acara itu tuh disukai banyak orang, sukses banget sketsa kita malam itu. Nah akhirnya SCTV menawarkan, sini deh. Mereka rapat sama abang-abang gue sama foundernya Padiangan. Kalian bikin acara deh di sini gitu. Ya udah sejak itu gue ke bawah walaupun tetap figuran tapi karena gue cewek sendiri relatif bisa dibilang cewek sendiri. Jadi kayak ratu, gue putri, gue apa gitu gue. Jadi di mata pemirsa, ini Padiangan ini ceweknya cuma Tika. Gitu. Nah, dari situlah kemudian karir itu berjalan sampai akhirnya MC juga terus sampai akhirnya dilirik sama RCTI gitu. How did you become funny? I think itu sih kayak lu tadi cerita gitu di Unpar lu udah lucu gitu kan, udah lucu gitu di I think comedic beatnya gue yakin banget kayak mereka udah perhatiin banget gitu and lu mempunyai karisma itu untuk ngelucu, lu muncul intonasi semuanya lucu. Masa kecil lu tuh seperti apa sampai akhirnya lu bisa selucu itu gitu? Nah sebenarnya Daniel kalau ditanya gue tuh gak pernah ngerasa lucu sebenarnya. Tapi mungkin orang-orang ngelihat gue tuh mungkin ya saat itu emang gue gendut. Terus gitu gue cuek banget, gak mikirin dandan, disuruh ngapa-ngapain aja mau, disuruh jadi kurcaci, hayu. Terus udah gitu ya mungkin namanya komedi kita ya, kadang-kadang ada yang slapsticknya ngeledekin. Kalau lu misalnya Cinderella, jadi kan kadang-kadang kalau komedi tuh suka dibalik ya. Cinderella tuh yang cantik langsung tiba-tiba Cinderellanya gue. Tapi di narasinya ya kamu tuh putri aku yang cantik yang gitu-gitu. Mungkin justru orang-orang dibalik gue yang membuat konsep itu yang sebenarnya cerdas dan akhirnya membuat gue seolah-olah gue pandai melucu. Padahal tanpa dukungan mereka tuh gue harus ngapain nih gitu. Seperti si Citra Adi Pariwara itu waktu itu gue jadi ratu. Jadi ratu awalnya tuh gue yang kaku mainnya apa sampai Isur juga Tika ekspresif dong, jangan kaku gini ya, tapi aku tegang, aku ini this is my first time loh mau ke TV gitu kan. Tapi ya udah gue tuh sampai setiap pulang latihan gue di rumah sampai nangis gue gak mau ngecewain orang-orang ini gitu. Terus gue sampai ngaca terus udah gitu berusaha untuk mempelajari lagi alur ceritanya, terus gue harus bagaimana dan tentunya juga berdoa gitu loh. Sampai akhirnya bisa muncul dan di hari H itu ternyata banyak hal-hal yang gue spontanitas gitu loh. Dan membuat mereka bingung,
gila lu tadi lucu banget, kok lu bisa gini gitu. Gue juga gak tahu gimana, gue cuma Wow. belajar aja sambil mikir, sambil pikirin, oh enaknya kalau dia ngomong ini gue sambut apa gitu. Jadi Hmm. kalau ditanya gue lucu apa enggak, kan sebenarnya lucu tuh relatif ya Nil ya. Hmm. Jadi gue selalu ngerasa gak lucu, tapi mungkin situasi yang dikasih ke gue, cerita yang dikasih gue, dan pertolongan teman-teman, misalnya katakanlah kalian sutradara, kan kalau kita kabarnya juga ada sutradaranya kan, Hmm. menolong gue untuk membantu gue mengembangkan karakter itu, mengembangkan Hmm. peran itu gitu. Tapi Hmm. kalau sehari-harinya sih mungkin gue juga nggak lucu-lucu banget, tapi gue punya teman-teman yang fun aja gitu loh. Jadi kita Hmm. seneng bercanda, apalagi dulu ya di masa muda itu masa muda itu kayak bercanda juga seenak-enaknya aja kan gitu kan. Terus ya mungkin ya apa ya, gue nggak karena gue mungkin nah ini sadar diri nih ya, gue nggak secantik yang lain gitu ya, gue gendut, jadi gue pikir ya udahlah gue gini aja gitu, nggak usah usaha juga gue jadi harus cantik, harus dandan apa, ya udah gini aja gitu loh. Orang ledekin juga ya udahlah gitu. Efeknya kan bisa berbalik tapi ya, maksudnya kayak, efeknya justru orang malah, aduh gue rendah diri karena gue nggak secantik dia, Mhm. badan gue nggak ramping Heeh dia, heeh. itu kan efeknya bisa bisa justru malah kayak jadi ya Iya itu ya. berlawanan banget Heeh, gitu, iya tapi lu iya. malah confident gitu. Nah, jadi ini sebuah perjalanan panjang sebenarnya. Jadi itu juga gue rasakan di saat gue SD, di saat gue SMP. Mhm. Jadi, karena gue gendut, terus dia gitu kayak dan gue tuh males banget gitu memperhatikan penampilan, maksudnya ngapain sih dandan-dandan, di samping abang gue tuh juga galak kan. Kalau misalnya gue lagi oprak-oprak make up-nya nyokap gue, "Ngapain? Udah gak usah kecentilan," gitu loh. Padahal ya kalau di zaman sekarang mungkin semua itu di apa ya, bukan disalahkan, apa ya, ditegur. Nah, Ya, nggak boleh gitu, dia kan perempuan gitu. Jadi gue ya. tuh emang dari kecil tomboy gitu. Tapi dan ada tuh saat-saatnya gue yang iya gitu mikirnya, gue tuh gendut, jelek, gue tuh selalu nggak pernah terpilih, gue nggak pernah gitu. Itu tuh apalagi di masa SMP. Itu Hmm. makanya gue selalu bilang masa SMP tuh adalah sebuah masa yang cukup berat dan kadang nggak mau gue ulang Hmm. gitu loh. Nah tapi gue nggak ngerti gimana di SMA itu, di SMA kelas berapa tuh? Kelas 1 apa mau naik kelas 2 ya. Itu tuh, gue tuh kayak nggak tahu dari mana gue mikir gini, kenapa ya gue mesti bitter banget sama hidup gue, terus gue mesti bitter sama orang lain gitu loh. Hmm. Kenapa selalu dulu kan kalau kita suka baca cerpen atau misalnya film-film tuh kayaknya yang geng cantik tuh ngebully geng jelek. Selalu Ya. tuh yang digambarin orang tuh kalau udah cantik pasti kaya, pasti Hmm. teman-temannya banyak dan dia jutek, judes, Ya. jahat. Ya. Jadi itu kan ada ya kayak inilah Cinderella Ya. gitu Ya. loh. Ya. Atau misalnya bawang merah, bawang putih itu kan Ya. nempel ya. Ya. Terus saya nggak tahu gue ini beneran gue nggak tahu ya netizen ya. Netizen ini manggilnya apa sih? Ya, tetangga, netizen, Tetangga. nggak apa. Sampai akhirnya gini, kok gue jahat ya? Belum tentu loh mereka yang cantik-cantik dan kaya itu segala macam tuh nggak mau berteman sama gue. Gue aja yang udah keduluan berpikir negatif tentang Wow. mereka gitu loh. Gue kan harusnya lebih menghargai diri gue gitu dan buktinya kalau di sekolah, "Hai Tika, hai nih," terus dia gitu kalau misalnya gue sama teman-teman geng gue ngumpul kita ketawa-ketawa apa, terus ada orang yang ngajak ngobrol, ternyata gue kali yang terlalu negative thinking, terlalu overthinking. Walaupun kata-kata itu dulu belum ada ya di otak Ya. gue ya. Terus pokoknya gue terlalu, berpikiran jelek gitu. Ya. Ya udah akhirnya gue gini, enggak ah, mulai saat ini gue nggak mau mikir gitu. Semua orang temen gue dan gue yakin semua orang mau temenan sama gue. Hmm. Dan kebetulan ya nih, kenapa aku nggak terlalu suka SMP waktu itu adalah ada pelajaran fisika, ada pelajaran matematik. Gue tuh nggak suka banget. Jadi gue tuh macem-macem gitu. Dan Hmm. sebenarnya di masa SMP ini kan kita baru pubertas ya. Jadi Hmm. mungkin ada banyak pergantian hormon Betul. apa segala macam. Jadi berat banget gitu loh. Betul. Nah begitu udah SMA kayaknya udah bisa lebih nerima. Terus gue juga bilang sama nyokap gue gini, kan semua orang tuh anaknya harus IPA. Hmm. Gue bilang sama nyokap gue gini, "Mam, aku gak bisa IPA, aku pengen IPS. Bahkan kalau perlu aku pengen masuk jurusannya bahasa." Hmm. Tapi abang gue bilang, "Udahlah IPS aja. Kalau lu cuma mau bahasa lu nanti kuliah les bisa gitu." Bukan mengecilkan arti jurusan bahasa ya. Maksudnya kalau lo les lo malah bisa les banyak bahasa Ya. sebanyak yang lo mau. Ya. Ya udah gue ambil IPS, nggak ada matematik sedikit, fisika bye, Ya. kimia bye, biologi bye. Gue tuh jadi kayak lebih percaya diri. Lo Hmm. tahu nilai gue di kelas 1 merah tuh fisika, Ya. itu segala. Begitu gue naik kelas 2 gue udah bisa milih jurusan yang gue suka. Ya. Wah, gak sombong ya. Ini segala kemuliaan untuk Tuhan ya, Cil. So religi banget dah gue.
gue langsung jadi juara. Gokil. Malah gue juara umum waktu Gokil. SMA. Karena gue seneng sama pelajaran-pelajarannya. Dan gue seneng apa yang selama ini gue pikir orang-orang tuh mandang gue gimana-gimana. Justru gue jadi, karena gue bisa, kayak Yosi tuh sahabat gue dari SMA. Gak bisa apa loh gitu. Ajarin gue dong nih akuntansi gimana. Oke, ke rumah gue. Ajarin gue bahasa Jerman dong, boleh. Jadi gue justru ngerasa berguna gitu. Jadi teman-teman gue banyak yang nanya, kalau bisa sih gini. Nah ini gini. Jadi gue ngajarin gitu loh, beberapa mata pelajaran aja, nggak semua. Tapi itu ya, gue sempat baca judulnya Strength Finder gitu. Dan si Strength Finder ini justru dia mempunyai perspektif adalah kadang-kadang di dunia ini orang ketika tahu lu mempunyai kelemahan, lu fokusnya gimana menguatkan si kelemahan tersebut. Padahal sebenarnya yang harus lu fokusin adalah bagaimana cara lu menguatkan kekuatan lu. Oh iya. Jadi ketika lu udah fokus sama kekuatan lu dan lu mempertajam, itu akhirnya lu fokus dengan yang jadi lebih tinggi banget karena it comes naturally udah gitu. Tapi kalau kita kan kayak enggak harus balance. Berarti yang lemah harus lu kuatin, yang kuat ya udah nggak apa-apa, itu kan natural. Tapi kalau misalnya si buku Strength Finder ini dia bilang kayak no, lu fokusin ini sehingga orang-orang lain udah gak akan pernah bisa ngejar lu. Karena lu udah benar-benar menajamkan banget kekuatan lu sendiri kayak gitu. Iya. Kalau nyokap gue tegas orangnya, tegas. Gak ada bolos, gak ada ini. Malam minggu misalnya nonton sampai malam, besok pagi harus sekolah minggu, harus. Ya kita kan kalau disuruh ibadah suka males ya, jujur aja gitu. Jadi gue juga bilang berdoa, Tuhan kayaknya aku bitter, Tuhan kok aku kayaknya ngelihat semuanya negatif, Tuhan aku capek deh begini terus. Jadi kalau giliran gue lagi mau abis-abisan gila-gilaan banget, aduh iya papi mami gak ada tapi Tuhan ada ya. Jadi sebenarnya Tuhan tuh kayak gini, ya gak apa-apa kamu gak gereja pagi gak dosa kok. Daripada gue di gereja ngantuk, gak apa-apa. Oke deh, senakal-nakalnya gue mah gak bisa hidup tanpa Tuhan gitu loh. Kayak gitu gue kadang-kadang akhir-akhir ini suka rada berkurang kepercayaan gue sama manusia.